mahasiswa. Pada sesi kali ini, kita akan sama-sama belajar salah satu fungsi utama manajemen sumber daya manusia, yaitu Learning and Development. Bersama saya, Maria Grace Herlina, dosen program studi manajemen dari BINUS Business School Undergraduate Program, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada dua hal. Yang pertama, pemahaman, dan yang kedua, aplikasi. Dalam hal pemahaman, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tujuan dan proses manajemen pengetahuan atau knowledge management sebagai salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia. Dan untuk aplikasi, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan proses manajemen pengetahuan atau knowledge management dalam kegiatan sehari-hari sebagai salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia. Peter Drucker pernah berkata, saat ini sumber daya yang paling berharga bagi individu dan organisasi adalah pengetahuan atau knowledge. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ayo tulis di chat box sumber daya apa lagi yang juga dapat membantu organisasi mencapai keberhasilan. Ayo, saya tunggu. Ya, nanti saya baca di chat box. Benar sekali ya, rekan-rekan mahasiswa. Tenaga kerja manusia dan sumber daya fisik lainnya seperti pabrik, mesin, dapat dijadikan faktor produksi yang diyakini juga sebagai modal penting untuk mencapai keberhasilan organisasi di awal abad ke-20. Namun di era pengetahuan, konsep modal mulai memperhitungkan modal manusia sebagai sumber daya penting untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sumber daya berbasis pengetahuan antara lain keterampilan, kemampuan belajar, kapasitas pengetahuan, keahlian, kemampuan beradaptasi, dan tak lupa kemampuan menerima perubahan. Perubahan yang cepat di seluruh dunia telah berdampak pada semua sektor industri. Oleh karena itu, pengetahuan menjadi elemen penting di dalam mencapai keunggulan kompetitif organisasi. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, sekarang kita akan masuk tentang kunci modal manusia. Tuliskan di chat box, kalau kita punya modal manusia, sebenarnya ada modal apa saja sih di dalam manusia itu? Silakan tulis lagi di chat box. Baik ya, benar sekali. Organisasi adalah tempat terjadinya integrasi pengetahuan, karena organisasi itu terdiri dari manusia-manusia yang memiliki 3 elemen kunci modal manusia, yaitu modal intelektual, modal sosial, dan modal organisasional. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan kembali. Manajemen pengetahuan adalah sebuah proses menciptakan, mengelola, dan berbagi informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Termasuk di dalamnya perencanaan, pengorganisasian, motivasi, pengendalian orang, dan proses serta sistem di dalam organisasi. Menurut kalian, apakah di dalam manajemen pengetahuan telah teraplikasikan fungsi manajemen? Ayo tuliskan lagi di chat box. Benar sekali. Ya, jadi di dalam manajemen pengetahuan, fungsi dasar manajemen juga terangkum dan sudah terbukti dengan tadi adanya perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pengendalian sumber daya manusianya sendiri, proses dan sistem dalam organisasi. Proses manajemen pengetahuan melibatkan akuisisi pengetahuan, penciptaan, penyimpanan, transfer, berbagi, dan pemanfaatan pengetahuan untuk mengefektifkan praktek pengetahuan dengan lebih baik, serta meningkatkan perilaku organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan kembali. Perilaku berbasis pengetahuan, siapa yang tahu? Ayo tuliskan di chat box. Apa sih yang disebut sebagai perilaku berbasis pengetahuan? Ya,
Cynthia? Oke. Ya, betul sekali ya, Cynthia. Bahwa perilaku berbasis pengetahuan adalah kegiatan rutin organisasi yang mengoptimalkan secara efektif kompetensi, pengalaman, keahlian, keterampilan, bakat, pemikiran, ide, intuisi, komitmen, inovasi, dan praktek keseharian dari setiap individu yang ada di dalam organisasi. Oke, sekarang Doni coba. Jadi apa yang dapat kalian simpulkan untuk perilaku berbasis pengetahuan? Tuliskan di chat box. Ya, betul sekali ya. Jadi perilaku berbasis pengetahuan adalah aktivitas individu di dalam mengumpulkan, mengelola, menerapkan, berbagi, dan memperbaharui pengetahuan sebagai sebuah proses humanis yang dinamis untuk mencapai efektivitas organisasi dan optimalisasi pengetahuan sebagai modal organisasi tidak berwujud. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan kembali. Modal manusia adalah sebuah bentuk baru dari manajemen sumber daya manusia. Konsep modal manusia dicetuskan pertama kali oleh Schultz pada tahun 1961. Pengetahuan adalah sumber kekuatan organisasi karena pengetahuan merupakan campuran dari pengalaman, pengetahuan itu sendiri, wawasan yang dapat menyediakan kerangka kerja untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Organisasi terdiri dari manusia yang disebut sebagai modal manusia. Sekarang Edo, ayo tuliskan di chat box, kenapa manusia disebut sebagai modal manusia? Ya, betul sekali Edo ya. Jadi manusia disebut sebagai modal manusia karena manusia memiliki kemampuan yang melekat maupun hasil dari belajar. Kemampuan ini dapat menciptakan dan menambah nilai bagi organisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, modal manusia itu terdiri dari 3, yaitu modal intelektual, modal sosial, dan modal organisasional. Oke, sekarang masih ingat nggak tadi penjelasan saya sebelumnya? Ya, baik, yang masih ingat tuliskan di chat box. Ayo, siapa? Ya, Yunita. Ya betul ya. Jadi kita rangkum kembali, modal manusia itu terdiri dari 3 ya tadi, modal intelektual, modal sosial, dan modal organisasional. Modal intelektual adalah pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan inovasi. Sedangkan modal sosial adalah pengetahuan yang berasal dari jaringan atau networking dan hubungan di dalam dan di luar organisasi. Sedangkan ketiga, modal organisasional merupakan pengetahuan yang disimpan dalam database atau manual termasuk informasi rahasia dari perusahaan. Pengetahuan di dalam organisasi bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit. Bedanya apa? Siapa yang berani mencoba? Ayo. Apa bedanya antara explicit knowledge dengan tacit knowledge? Tulis di chat box ya. Ya, benar ya. Jadi pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang terkait dengan pengalaman, keterampilan langsung, best practice atau praktek terbaik ya. Pengetahuan jenis ini sulit ditangkap dan dikomunikasikan serta dibagikan ya, karena merupakan aset dari tiap individu, aset khusus ya. Sedangkan pengetahuan eksplisit itu mudah dibagikan, mudah dikomunikasikan karena tertuang di dalam manual, prosedur kerja, database, dan laporan. Pada tahap inilah diperlukan manajemen pengetahuan untuk menggali ya dan mengumpulkan serta pada akhirnya dapat membagikan pengetahuan eksplisit dan pengetahuan tacit tadi yang merupakan aset penting dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia dapat mengakomodasi perolehan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman
melalui proses belajar antar individu maupun antar kelompok, baik secara terstruktur maupun secara individual. Fungsi pembelajaran dan pengembangan merupakan fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia. Pembelajaran dan pengembangan menyediakan mekanisme untuk penciptaan dan pertukaran pengetahuan. Selain itu, fungsi ini juga mengakomodir perolehan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman antar individu maupun antar kelompok. Di era yang sangat kompetitif, fokus pembelajaran dan pengembangan di dalam organisasi berada pada pembelajaran individu, karena dianggap individu adalah sumber penciptaan, transfer, dan pemanfaatan pengetahuan. Dapat dilihat di sini bahwa pembelajaran individu adalah titik awal manajemen pengetahuan sebagai bagian dari pembelajaran organisasi atau organizational learning. Bila kita lihat dari gambar ya yang terlihat di dalam screen ini, ya kita lihat bahwa pembelajaran organisasi atau organizational learning itu terbentuk dari knowledge management yang tadi kita sudah bahas bersama. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan kembali ya. Sekarang coba kalian diskusikan sebentar ya. Apa sih perbedaannya dari organizational learning dan learning organization? Ya, apa sih bedanya dari pembelajaran organisasi dan organisasi belajar? Ayo, tulis di chat box ya, jangan ragu-ragu. Ya, saya lihat ini jawabannya Ronald sepertinya mendekati ya. Jadi benar sekali yang dituliskan oleh Ronald bahwa organizational learning terkait dengan perubahan yang berbasis pada pengetahuan, ya. Jadi pengetahuan itu bisa diperoleh dari pengalaman masa lalu, ya. Proses ini terjadi di dalam proses organisasi pembelajar. Jadi di dalam pembelajaran organisasi itu penciptaan pengetahuan, retensi pengetahuan, transfer pengetahuan, semuanya itu bisa dikonseptualisasikan sebagai kegiatan formal yang merupakan fungsi dari pengalaman. Jadi artinya kalau kita punya pengalaman dapat kita rekam, ya. Jadi menjadi kegiatan formal, direkam, dicatat ya, sehingga itu merupakan koleksi ya atau kumpulan pengalaman. Nah, proses ini dapat dilakukan secara bertingkat pada level individu maupun secara kolektif ya. Misalkan dalam diskusi, dalam kegiatan refleksi, dalam kegiatan koordinasi bersama ya. Dan itu evaluasi ya. Itu semua pengalaman yang diperoleh itu dapat dikumpulkan ya, dapat dicatat secara formal. Ya, sehingga terciptalah sebuah pengetahuan baru berdasarkan pengalaman. Ya, baik pengalaman yang dialami oleh tiap individu maupun pengalaman masa lalu yang kemudian dikembangkan kembali melalui diskusi dan refleksi bersama. Bila kita perhatikan di dalam gambar, ada 3 perilaku utama di dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama disebut knowledge creation atau penciptaan pengetahuan. Yang kedua disebut knowledge sharing atau berbagi pengetahuan. Dan yang ketiga itu adalah knowledge updating atau renewal ya atau pembaharuan pengetahuan. Jadi, apabila salah satu dari proses perilaku ini dilakukan oleh individu maupun kelompok, maka telah terjadi perilaku berbasis pengetahuan. Nah, selanjutnya secara lebih detail ada 3 perilaku berbasis pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya beri waktu kepada rekan-rekan mahasiswa untuk memperhatikannya ya. Jadi nomor 1 sampai dengan 10 itu adalah perilaku tentang knowledge creation. Ya, coba diperhatikan. Knowledge creation ini kata kuncinya adalah pengetahuan baru. Ya. Sedangkan nomor 11 sampai nomor 20 itu termasuk kegiatan knowledge sharing atau berbagi pengetahuan. Ya, jadi kita berbagi pengetahuan sekaligus belajar dari orang lain ketika berinteraksi ya untuk memperoleh pengetahuan baru. Dan kemudian di nomor 21 sampai 30 itu merupakan rangkaian kegiatan
updating atau renewal perilaku ya. Updating atau renewal behavior ya. Jadi perilaku memperbaharui, perilaku mengupdate ya. Nah, itu juga terjadi melalui interaksi ya. Sehingga dari ke-30 komponen perilaku ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari, sebenarnya sudah melakukan yang disebut sebagai perilaku berbasis pengetahuan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan kembali ya. Bagaimana kita implementasi untuk knowledge management behavior sebagai bagian dari learning and development dalam fungsi utama manajemen sumber daya manusia, dan ternyata knowledge management behavior atau perilaku berbasis pengetahuan ini merupakan jalan untuk menuju inovasi. Bagaimana caranya? Mari kita bahas untuk materi selanjutnya. Perusahaan yang siap masa depan memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, perusahaan tahu siapa mereka dan apa yang mereka perjuangkan. Karakteristik kedua, perusahaan beroperasi dengan fiksasi pada kecepatan dan kesederhanaan. Yang ketiga, perusahaan tumbuh dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk belajar dan berinovasi. Nah, disinilah peran dari knowledge management behavior dari setiap individu yang ada di dalam organisasi menyumbang pada fungsi inovasi perusahaan. Apabila kita ingat-ingat kembali dari 30 perilaku berbasis pengetahuan yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa belajar dari kesalahan merupakan salah satu perilaku berbasis pengetahuan. Coba rekan-rekan mahasiswa sekalian coba tulis di chat box. Menurut kalian ya, ini pendapat bebas ya. Kenapa belajar dari kesalahan itu merupakan perilaku berbasis pengetahuan? Ayo saya tunggu. Jangan ragu-ragu, tulis di chat box. Ya, oke ya. Baik. Ya, Cynthia benar ya, yang lain juga benar ya, mendekati ya. Jadi kalian paham kenapa belajar dari kesalahan itu adalah salah satu perilaku berbasis pengetahuan. Karena dengan kita menyadari dan mengevaluasi kesalahan kita akan menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah baru untuk menyelesaikan tugas pekerjaan di perusahaan yang menjadi tanggung jawab kita. Tetapi detailnya, ayo kita bahas bersama pada slide-slide berikut ini. Belajar dari kesalahan, nama lainnya adalah improve learning, yang akan mendukung proses belajar terus-menerus atau yang dikenal dengan nama continuous improvement. Proses ini merupakan proses belajar aktif atau active learning. Pendapat yang lama mengatakan bahwa kesalahan itu buruk, memalukan, dan banyak perusahaan takut akan kesalahan dan kegagalan. Padahal, kesalahan merupakan sumber strategis dari pembelajaran di tempat kerja atau on the job training. Pekerjaan dalam lingkungan yang kompleks seperti sekarang ini, kesalahan tidak dapat dihindari. Budaya belajar di tempat kerja itu harus dibangun. Karena dengan belajar dari kesalahan dapat meningkatkan pengalaman belajar yang efektif. Belajar dari kesalahan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pengetahuan yang efektif dalam situasi yang otentik, sehingga dapat menghubungkan antara teori dan praktek. Kuncinya untuk membangun budaya belajar dari kesalahan adalah toleransi terhadap kesalahan dan memanfaatkan kesalahan sebagai pengalaman belajar yang positif. Oke, rekan-rekan mahasiswa, sekarang tulis lagi di chat box ya. Kenapa kesalahan dapat menjadi potensi untuk belajar? Ayo tulis ya. Ya, Doni, oke. Ya, jadi benar ya, kesalahan memang menawarkan potensi untuk belajar melalui praktek. Pengalaman.
Dan hal ini dapat digunakan oleh karyawan untuk meningkatkan kemampuan praktis mereka atau kemampuan praktis ya. Kemampuan mereka dalam mempraktekkan pengetahuan atau ilmu yang mereka miliki. Kesalahan dapat dilihat sebagai peluang untuk belajar secara produktif ya. Karena kesalahan ini memberikan situasi yang benar-benar konkret dan nyata. Akibatnya, kesalahan itu tidak perlu disembunyikan atau diabaikan, tapi dijadikan media belajar positif dan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga apa saja yang dapat meningkatkan produktivitas kita di tempat kerja. Banyak media yang dipakai untuk belajar dari kesalahan. Salah satunya simulasi penerbangan ya. Jadi pilot-pilot yang belajar terbang itu mereka masuk di dalam ruang simulasi dan diberikan tantangan atau kesalahan-kesalahan yang harus mereka hindari ketika mereka terbang. Nah, itu adalah salah satu cara belajar dari kesalahan ya. Jangan sampai kesalahan tersebut terjadi ketika mereka melakukan penerbangan yang real ya atau yang nyata. Nah, untuk mendukung proses continuous improvement atau belajar terus-menerus, salah satunya melalui belajar dari kesalahan itu diperlukan lingkungan belajar yang mendukung atau disebut sebagai supportive learning environment. Ya. Di dalam supportive learning environment, faktor yang pertama adalah keamanan psikologis. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan keamanan psikologis? Keamanan psikologis mengacu pada rasa aman secara psikologis dari seorang individu. Maksudnya apa? Keamanan psikologis memastikan bahwa tidak ada hukuman jika mereka mengakui kesalahannya atau berbuat salah. Belajar dari kesalahan dengan keamanan psikologis membuat orang tidak perlu merasa takut diremehkan ketika berbuat salah. Mereka akan merasa nyaman untuk mengekspresikan pikiran dan idenya tanpa ada rasa takut. Dalam lingkungan yang aman secara psikologis, orang bersedia memberikan ide, solusi, pertanyaan tanpa ada rasa takut gagal atau takut salah. Karena proses ini merupakan bagian dari proses belajar. Nah, dalam tahap ini, pimpinan memainkan peranan paling penting dalam membangun suasana kerja yang aman secara psikologis untuk mendukung semangat inovatif dari timnya atau dari orang-orang yang ada di dalam organisasi. Lingkungan mendukung yang kedua adalah hargai perbedaan. Maksudnya apa nih? Ya, jadi orang akan belajar ketika menyadari bahwa ada ide-ide yang berbeda, termasuk salah satunya kesalahan tadi, ya. Jadi, peran pemimpin kelompok atau pemimpin tim ini sangat penting di dalam tahap ini. Karena pemimpin tim harus mengembangkan budaya diskusi tentang kesalahan itu agar setiap orang atau setiap individu bertanggung jawab atas hasil yang belum sesuai dengan standar atau belum sesuai dengan harapan. Kita dapat menyikapinya atau pemimpin dapat menyikapinya bahwa ini adalah bagian dari proses belajar. Diskusi kelompok dengan semua anggota tim dalam bentuk pertemuan merupakan proses belajar yang baik untuk mengetahui lebih banyak dimensi kesalahan sehingga dapat dibuat strategi masa depan untuk menghindari pengulangan dari kesalahan yang sama. Perbedaan ide yang dicetuskan untuk menyikapi sebuah kesalahan itu dapat menawarkan sebuah kesempatan untuk berpikir dengan dimensi yang berbeda-beda sebagai solusi dari masalah. Disitulah uniknya menghargai perbedaan. Di dalam hal ini dapat kita lihat bahwa kesalahan bukanlah sebuah aib ya, tetapi merupakan proses belajar di mana dengan diskusi yang sifatnya netral tanpa ada tendensi menyalahkan akan memberikan kesempatan pada setiap orang memberikan solusi yang inovatif sehingga kesalahan yang sama tidak akan terulang lagi. Dalam proses ini, analisis dan diskusi yang cermat dari setiap dimensi akan membawa hasil yang luar biasa dengan cara yang tidak terduga dan inovatif. Itulah
Cara kita belajar dari kesalahan dengan melihat dari berbagai dimensi, karena kita bersikap netral dan tidak ada tendensi negatif menyikapi sebuah kesalahan. Dukungan psikologis yang ketiga adalah keterbukaan terhadap ide baru. Artinya apa? Setiap orang diberikan kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk bereksperimen, kebebasan untuk sukses, namun kita juga harus memberikan kebebasan untuk gagal dan berbuat salah. Belajar dari kesalahan bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan atau memecahkan masalah, tapi proses ini merupakan suatu langkah untuk menyusun sebuah pendekatan baru. Kreativitas itu terjadi karena adanya keterbukaan terhadap ide-ide baru, termasuk kesempatan untuk mengambil risiko dan mengarahkan diri sendiri. Hal inilah yang dapat mendukung tim untuk lebih berani berinovasi. Orang-orang dalam organisasi dapat didorong untuk berani mengambil risiko dan menjelajahi peluang-peluang baru yang belum teruji. Untuk memberikan semangat inovatif, perusahaan juga dapat memberikan insentif kepada karyawan yang berhasil memunculkan ide-ide baru yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Dukungan psikologis yang keempat adalah lingkungan belajar yang memberikan waktu jeda dalam setiap proses untuk mendorong evaluasi dalam proses yang sedang berjalan. Proses ini memberikan kesempatan untuk berpikir analitis dan kritis. Karena berpikir kritis dan analitis, juga kreativitas adalah syarat untuk dapat memanfaatkan secara optimal belajar dari kesalahan. Lingkungan belajar yang mendukung dan kepemimpinan organisasi yang humanis dapat dioptimalkan dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Yang dimaksud dengan komunikasi efektif adalah pemimpin mengkomunikasikan prioritas dan visinya kepada karyawan disertai alasannya, sehingga budaya belajar dari kesalahan dapat terbangun dengan optimal, termasuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreativitas. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kita sudah belajar bersama mengenai fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia, yaitu learning and development. Kita telah belajar bersama bahwa learning and development atau pelatihan dan pengembangan tidak mesti di dalam kelas konvensional yang sifatnya belajar mengajar seperti di dalam kelas atau seperti kita belajar atau kuliah di dalam kelas, tetapi bisa juga dari aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Yang telah kita pelajari bersama adalah perilaku berbasis pengetahuan. Kita juga sudah belajar bersama salah satu cara untuk dapat belajar adalah melihat kesalahan atau belajar dari kesalahan dengan cara yang positif, ya, sehingga dapat ditemukan terobosan-terobosan yang inovatif untuk menjadi lebih baik di masa depan. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, sekarang saya akan tayangkan 3 soal untuk evaluasi pemahaman Anda, ya, terkait dengan materi yang sudah dijelaskan. Kalian dapat memberikan jawabannya lewat Gform yang akan saya share via lewat chat box, ya, dan kemudian diberikan waktu sekitar 10 detik untuk menjawabnya. Soal akan saya tayangkan lewat slide dan kalian bisa membacanya. Baik, soal pertama. Kita lanjutkan ke soal kedua. Ya, kita akan masuk ke soal ketiga. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, demikian kuliah tentang Learning and Development sebagai fungsi utama dari manajemen sumber daya manusia. Kita akan jumpa kembali di sesi berikut untuk membahas fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.